Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mekanisme pelaksanaan SPMB. Yang pertama yaitu tata cara pendaftaran SPMB. 1. Jalur afirmasi. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs spmb.sumberprof.go.id menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bagi calon murid baru SMA yang terdaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi. Calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili. Menggunakan bukti pendaftaran SPMB online tahun ajaran 2025 tahun 2026, calon murid baru SMA negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran wajib datang ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi. Jalur mutasi. Calon murid baru SMA negeri login ke situs spmb.sumberprof.go.id menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bagi calon murid baru, SMA negeri yang mendaftar pada jalur mutasi wajib menggunakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur mutasi. Calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju. Calon murid baru SMA negeri dari kategori anak GTK yang mendaftar pada jalur mutasi hanya dapat mendaftar di sekolah tempat orang tua bertugas. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB online tahun ajaran 2025-2026. Calon murid baru SMA negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran wajib datang ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi. 3. Jalur prestasi akademik. Calon murid baru SMA negeri login ke situs spmb.sumberprof.go.id menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bagi calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik menggunakan nilai rapor wajib menginputkan rata nilai kompetensi pengetahuan semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Mengunggah scan rapor asli dari semester 1 sampai semester 5, serta mengunggah surat keterangan peringkat total nilai rapor dari satuan pendidikan asal. Bagi calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik, menggunakan sertifikat prestasi akademik yang dimiliki, wajib mengisi data prestasi atau penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi atau penghargaan yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian Sosial dan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik. Calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB online tahun ajaran 2025-2026. Calon murid baru SMA negeri yang sudah memilih sekolah akan mendapatkan bukti pendaftaran wajib datang ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi. Selanjutnya, jalur prestasi non-akademik. Calon murid baru SMA negeri login ke situs spmb.sumberprof.go.id menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bagi calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non-akademik, menggunakan sertifikat prestasi non-akademik yang dimiliki wajib mengisi data prestasi atau penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi atau penghargaan yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi non-akademik. Calon murid baru SMA negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non-akademik hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili atau di luar wilayah domisili. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB online tahun ajaran 2025-2026. Calon murid baru SMA negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran wajib datang ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.
Khusus bagi calon murid baru yang memiliki sertifikat Hafiz Quran akan diverifikasi dan diuji ulang oleh sekolah yang dituju. Selanjutnya, jalur domisili. Calon murid baru SMA Negeri login ke situs spmb.sumberprof.go.id menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Calon murid baru SMA Negeri yang mendaftar pada jalur domisili hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili. Mengunduh bukti pendaftaran SPMB online tahun ajaran 2025-2026. Calon murid baru SMA Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran wajib datang ke sekolah dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi. Seleksi SPMB. Mekanisme verifikasi dan validasi. Calon murid baru yang sudah mendaftar harus melakukan proses verifikasi dan validasi ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen asli sesuai dengan persyaratan. Satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen persyaratan asli dari calon murid baru sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika hasil verifikasi dan validasi ditemukan pemalsuan dokumen, maka calon murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi. Mekanisme perankingan. A. Jalur afirmasi. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. 1. Jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan. 2. Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. Jika jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jalur mutasi. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. 1. Jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan. 2. Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. 3. Jika jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jalur prestasi akademik. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. 1. Jumlah rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik yang dimiliki. 2. Jika jumlah rata nilai rapor atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan. 3. Jika jumlah rata nilai rapor atau hasil pembobotan atas sertifikat prestasi akademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jalur prestasi non-akademik. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. 1. Hasil pembobotan atas sertifikat prestasi non-akademik yang dimiliki. 2. Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi non-akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan. 3. Jika hasil pembobotan atas sertifikat prestasi non-akademik dan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jalur domisili. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. 1. Kemampuan akademik atau jumlah rata nilai rapor semester 1 sampai 5 calon murid baru. 2. Jika kemampuan akademik sama, maka diperingkat berdasarkan jarak domisili tempat tinggal terdekat calon murid baru ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan. 3. Jika kemampuan akademik dan jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. 4.
Jika kemampuan akademik, jarak domisili tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan dan usia masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Pengumuman SPMB dan cetak bukti penerimaan. 1. Pengumuman jalur SPMB tahun ajaran 2025-2026 untuk SMA negeri yang meliputi jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, jalur domisili diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs spmb.sumberprof.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Pengumuman jalur SPMB tahun ajaran 2025-2026 untuk SMK negeri yang meliputi seleksi rapor, prestasi, dan tes bakat dan minat diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada situs spmb.sumberprof.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 3. Calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi merupakan calon murid baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah. 4. Calon murid baru yang dinyatakan cadangan merupakan calon murid baru yang memiliki kesempatan untuk mengisi kuota atau daya tampung apabila calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang. 5. Calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi merupakan calon murid baru yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak masuk ke dalam perankingan. 6. Calon murid baru yang lolos seleksi di SMA negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMA negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan manapun dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMK negeri. 7. Calon murid baru yang lolos seleksi di SMK negeri tidak dapat lagi mendaftar ke SMK negeri lainnya di tahap dan jalur penerimaan manapun dan hanya diberikan kesempatan mendaftar ke SMA negeri. Calon murid baru yang tidak lolos seleksi pada tahap sebelumnya dapat mendaftar di tahap berikutnya baik ke SMA negeri maupun ke SMK negeri. Calon murid baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih harus melakukan cetak bukti penerimaan melalui akun masing-masing di situs spmb.sumberprof.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon murid baru yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan harus melakukan proses daftar ulang ke sekolah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon murid baru yang dinyatakan cadangan aktif melihat status penerimaan dari akun masing-masing di situs spmb.sumberprof.go.id selama jadwal daftar ulang masih dibuka. Jika status sudah dinyatakan lolos seleksi, maka calon murid baru dari cadangan harus mencetak bukti penerimaan dan segera mendaftar ulang ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika status cadangan tidak berubah sampai waktu pendaftaran ulang cadangan ditutup, maka calon murid baru dinyatakan tidak lolos seleksi. Jika masih terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke jalur domisili. Tata cara daftar ulang SPMB. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang diterima di sekolah tujuan. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan atau sekolah tujuan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis. Dalam hal calon murid yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan proses daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan, maka daya tampung diisi oleh calon murid yang dinyatakan cadangan. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru. Sekian informasinya, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar bila ada yang ditanyakan. See ya!